Garuda menjala bangku. Berada di Indonesia, apakah Tristan Khaya bakal dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia? Mengutip dari akun Instagramnya @tristankhaya, fullback kanan berusia 19 tahun tersebut sedang berada di Canggu, Bali. Ia sedang berpose bersama rekannya di salah satu tempat wisata di Pulau Dewata. Di Tengarai, maksud Tristan Khaya berada di Indonesia hanya untuk berlibur. Namun bukan tak mungkin potensi Tristan Khaya mengurus berkas naturalisasi itu masih ada. Sementara itu, Indonesia sendiri membutuhkan jasa Tristan Khaya. Tristan Khaya pelan-pelan menembus skuad utama Ajax Amsterdam. Dan musim ini saja, Tristan 14 kali merumput bersama tim senior Ajax Amsterdam, yang mana 9 diantaranya terjadi di Liga 1 Belanda 2023-2024 atau Eredivisie. Jika terus meningkatkan performanya, hanya masalah waktu bagi Tristan Khaya menjadi pemain reguler di Amsterdammers atau julukan Ajax Amsterdam. Ya, lantas pertanyaannya adalah, pernahkah PSSI menghubungi Tristan Khaya sebelumnya? Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Tristan Khaya mengaku pernah dihubungi oleh PSSI. Sayangnya tidak ada tindak lanjut setelah itu. Aku pernah bicara sama mereka atau PSSI dan kita ngobrol dengan baik, tapi aku belum mendalami situasinya. Ucap Tristan Khaya mengutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha medio November 2023. Karena situasi saya beda tentunya dari pemain yang lain. Situasi saya lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan. Jelas Tristan Khaya. Di Tengarai, PSSI pernah mendekati Tristan Khaya jelang timnas Indonesia U20 tampil di Piala Dunia U20 2023. Selain Tristan, PSSI saat itu mendekati Iver Jenner dan juga Justin Hebner. Hingga akhirnya kedua pemain itu resmi memegang paspor Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku sedang sakit flu dan juga batuk jelang pertandingan melawan Filipina. Coach Shin mengatakan bahwa flu dan juga batuknya tersebut tidak sembuh-sembuh jelang pertandingan melawan Filipina. Meskipun begitu, Sintayong masih bisa mendampingi timnas Indonesia dalam pertandingan yang akan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut. Pelatih yang berusia 54 tahun itu mengatakan bahwa sakit yang ia rasakan saat ini bukan faktor stres memikirkan bagaimana caranya timnas Indonesia bisa menang atas Filipina. Sintayong sebelumnya juga sempat mengalami sakit, yakni jelang laga timnas Indonesia versus Irak. Bahkan Sintayong sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mengecek kondisi tubuhnya. Saat ini sakitnya tidak terlalu ada, cuma flu sedikit parah. Selain itu, saya juga masih batuk tapi tidak ada rasa stres, kata Sintayong. Lebih lanjut, Sintayong mengatakan bahwa para pemain mempunyai persiapan yang baik jelang laga melawan Filipina. Mental bertanding para pemain timnas Indonesia sudah meningkat pasca mengalami kekalahan dari Irak dengan skor 2-2. Sintayong mengakui bahwa dalam sepak bola itu ada menang, ada kalah. Apalagi timnas Indonesia tertinggal jauh dari Irak di ranking FIFA. Pelatih Filipina Tom Sailfield mengirimkan perhatian ketiga pemain keturunan dari timnas Indonesia. Mereka adalah Tom Haye, Sandy Walsh, dan juga Shane Patinama. Menurut Tom Sailfield, 3 nama tersebut memberikan pengaruh positif untuk timnas Indonesia. Saya tidak bisa mengatakannya secara detail karena semua pemain berbahaya. Besok memang timnas Indonesia tidak diperkuat Jordi Amat, ucap Tom Sailfield. Tapi mereka punya wingback berbahaya, penyerang mereka juga aktif bergerak, ditambah ada tekanan dari lini tengah yang baik. Mereka kuat secara fisik, tentu karena adanya pemain keturunan. Dan tentu saja ada pemain-pemain berpengalaman macam Tom Haye. Ada juga Patinama, Walsh yang berbahaya dari sayap, sambung Sailfield. Kendati begitu, Sailfield tidak akan mengesampingkan kualitas pemain timnas Indonesia lainnya. Jadi bukan hanya soal satu pemain saja, tutur pelatih asal Belgia itu. Ada banyak pemain yang bagus kami waspadai dari Indonesia. Mereka semua punya kualitas yang bagus dalam serangan, ujar Sailfield. Dia menambahkan bahwa timnas Indonesia diprediksi akan langsung mendominasi permainan sejak awal laga. Saya yakin besok mereka akan mencoba menyerang di 20 menit pertama dan mencoba mencetak gol, kata Sailfield. Intinya Indonesia adalah tim yang suka tampil menyerang. Mereka juga berbahaya dalam transisi. Terkadang defense-nya juga kuat, sambung pelatih berusia 51 tahun tersebut. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji memastikan bahwa nantinya akan ada bonus untuk pemain timnas Indonesia setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sumarji menjelaskan bahwa PSSI sudah mengatur bonus yang akan diterima oleh pemain, termasuk saat Rizky Ridho dan juga kawan-kawan bisa melaju ke putaran ketiga seperti target awal. Diharapkan langkah ini akan membuat pemain termotivasi memberikan penampilan terbaiknya.
Kalau soal bonus memang semua sudah diatur. Putaran kedua nanti kita bisa lolos ke putaran ketiga sudah ada bonusnya, kata Soemarji pada Minggu 9 Juni. Ya, sosok yang juga menjabat sebagai Exco PSSI ini melanjutkan, bonus bahkan telah disiapkan untuk pemain saat lolos ke putaran selanjutnya. Menurutnya, mereka sudah memperhitungkan masalah ini dan berharap semua pemain bisa memberikan kontribusi maksimal. Demikian juga saat lolos ke putaran selanjutnya, semua sudah dipersiapkan oleh PSSI, tegas Soemarji. Berbincang tentang laga melawan Filipina, Soemarji memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur. Bahkan Calvin Verdong diproyeksikan bisa debut di laga tersebut. Selain itu, Sintayong bisa memainkan semua pemainnya kecuali Jordi Amat yang harus absen karena menerima kartu merah. Mental kiper timnas Indonesia Hernando Ari Sutaryadi benar-benar terpuruk usai lakukan blunder di laga melawan Irak. Namun, rasa frustasi itu kini perlahan menghilang jelang laga timnas Indonesia versus Filipina. Hal itu telah dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Soemarji. Ia mengatakan bahwa kondisi mental Hernando Ari kini sudah membaik jelang menghadapi laga penentuan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Soemarji mengaku bahwa mental Hernando Ari benar-benar turun setelah laga timnas Indonesia melawan Irak selesai. Namun berkat dukungan dari rekan-rekannya, kondisi mental kiper milik Persebaya Surabaya itu sudah membaik. Hernando memang pada saat setelah pertandingan itu betul-betul dia turun. Tetapi kita semua tahu teman-temannya para pemain semuanya memberikan support, dukungan dan penguatan mental. Sehingga besok paginya dia sudah kembali bisa tersenyum dan hari berikutnya semakin membaik, kata Soemarji kepada awak media. Hari ini tadi dia betul-betul sudah mempersiapkan itu semua dan hatinya sudah kuat, jelasnya. Sementara itu, Nadeo Argawinata dan juga Adi Satrio berpeluang untuk menjadi pilihan Sintayong menjaga gawang timnas Indonesia menghadapi Filipina. Sebab Hernando Ari yang sebelumnya membuat kesalahan fatal dikhawatirkan tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya saat berhadapan dengan Filipina. Bintang timnas Indonesia Ciezis terpukau dengan betapa luar biasanya dukungan dari supporter tanah air. Ia pun berjanji akan membuat bangga timnas Indonesia. Salah satunya dengan mengalahkan Filipina dan juga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati demikian, Ciezis meminta para supporter memahami tentang sepak bola karena dirinya hingga pemain lainnya tak luput dari kesalahan. Terlepas dari membuat kesalahan, ia menilai bahwa berkembang dan juga evaluasi menjadi lebih baik adalah hal yang harus dilakukan oleh semua pemain sepak bola. Ya, saya tahu banyak hal yang diutarakan supporter, tapi ini sepak bola. Semua orang tentu melakukan kesalahan. Yang pasti semua mau belajar dari kesalahan itu dan terus bangkit. Semua orang melakukan kesalahan termasuk saya. Jadi seperti yang saya bilang, terus melangkah ke depan dan terus berkembang. Evaluasi, lihat lagi pertandingan, dan semua tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadi lebih baik. Ada baiknya kita terus maju, ungkap Ciezis. Ya, Ciezis secara tidak langsung meminta kepada supporter timnas Indonesia untuk tak menghujat pemain jika membuat kesalahan. Sebab Hernando Ari yang sempat membuat kesalahan fatal mendapatkan banyak hujatan dari netizen meski ada sebagian juga yang memberikan dukungan. Bek andalan timnas Indonesia Ciezis memperingati rekan setimnya untuk tak meremehkan Filipina jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Ciezis melihat permainan Filipina sangat bagus ketika melawan Vietnam pada tanggal 6 Juni 2024 yang lalu. Menurut Ciezis, meski dalam laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu mereka kalah 2-3 dari Vietnam, Filipina tetap menampilkan permainan yang luar biasa. Karena itulah ia merasa haram untuk meremehkan Filipina. Saya menyaksikan pertandingan mereka lawan Vietnam. Mereka bermain bagus dengan peluang yang bagus, dan kami tentu tidak bisa meremehkannya. Apalagi banyak pemain bagus dan juga permainan bagus. Jadi kami tidak boleh meremehkan tim, kata Ciezis. Pemain keturunan Calvin Verdong tampaknya benar-benar menjalani debut di laga timnas Indonesia versus Filipina. Pasalnya, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Soemarji sudah mengkonfirmasi bahwa proses naturalisasi Calvin Verdong sudah rampung dan juga Sintayong akan memainkannya di laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Soemarji pun memastikan bahwa Calvin Verdong berpeluang bermain bersama timnas Indonesia. Namun keputusan akhir berada di tangan Sintayong yang merupakan pelatih timnas Indonesia tersebut. Dia besok insya Allah pasti akan diberikan kesempatan. Pungkasnya, Calvin Verdong bakal bersaing dengan Pratama Arhan dan Shane Patinama, sebab ketiganya berposisi sebagai bek kiri. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah memiliki analisa permainan Filipina. Sintayong menjelaskan dia sudah mempelajari keseluruhan permainan Filipina, tepatnya saat pertandingan antara Vietnam melawan Filipina beberapa waktu yang lalu.
Hasil analisa ini akan dimanfaatkan untuk meracik taktik saat pertandingan, dan semua persiapan sudah mereka lakukan dengan maksimal. Saya sudah menganalisis dengan menonton pertandingan Vietnam melawan Filipina. Memang di tempat ini, ya saya tidak bisa banyak bicara soal bagaimana hasil analisis lawan dan bagaimana kami akan mengantisipasinya, kata Sinteyong. Pelatih berusia 54 tahun tersebut juga meminta supporter timnas Indonesia tetap tenang. Menurutnya mereka akan menunjukkan permainan terbaiknya di laga besok. Tetapi yang penting tidak perlu khawatir, karena analisis kami sudah selesai soal tim ini seperti apa, ungkap Sinteyong. Sinteyong sebenarnya memiliki catatan apik saat berjumpa dengan Filipina. Ia memimpin 2 pertandingan skuad Garuda yang berakhir dengan 1 kemenangan dan juga 1 hasil imbang. Legenda Manchester United yakni Park Ji-sung terpukau dengan perkembangan timnas Indonesia saat ini. Ia pun menyadari bahwa perkembangan Garuda tak lepas dari tangan dingin pelatih asal Korea Selatan yakni Sinteyong. Sebagai sesama orang Korea Selatan, Park Ji-sung mengenal Sinteyong. Terlebih, Sinteyong pun dulunya juga pernah menangani timnas Korea Selatan, sehingga Park Ji-sung tahu betul betapa hebatnya Sinteyong. Namun ia nyatanya tetap kagum dengan apa yang dilakukan oleh Sinteyong di timnas Indonesia. Mulai dari kebijakan pemain naturalisasi hingga fokus kepada para pemain muda menjadi salah satu nilai plus yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Park Ji-sung pun memuji usaha keras Sinteyong dalam meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia yang sekarang banyak diisi pemain muda dan pemain berdarah Eropa yang bermain di Eropa, seperti halnya Nathan Chuaon, Choi Yi-sis, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Sandy Walsh merupakan pemain kunci, ungkap Park Ji-sung sumber akun YouTube Gold Senin 10 Juni 2024. Timnas Indonesia membutuhkan kualitas pemain, khususnya pemain muda di berbagai aspek dan saat ini hal itu telah dilakukan dengan baik. Saya lihat ada perkembangan pesat di Timnas Indonesia, terutama para pemain baru yang berkarir di Eropa, tambah Park Ji-sung. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC sedang menyoroti timnas Indonesia yang sedang mengejar sejarah. AFC memasukkan timnas Indonesia dalam daftar tim yang berpeluang mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia saat ini selangkah lagi mencetak sejarah masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim besutan Sinteyong tersebut akan melakoni laga terakhir putaran kedua melawan Filipina pada Selasa 11 Juni 2024. Jika menang, skuad Garuda dipastikan akan mengunci tiket putaran ketiga. Sebab saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kedua grup F dengan koleksi 7 poin, unggul 1 angka dari Vietnam. Sementara itu AFC menyertakan timnas Indonesia dalam daftar tim yang berpotensi besar mencetak sejarah. Menurut AFC, ini akan menjadi pencapaian terbesar skuad Garuda meski pernah tampil di Piala Dunia menggunakan nama Hindia Belanda. 5 tim akan bersaing untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya. India dan Afghanistan, Republik Kirgistan dan Malaysia, dan Indonesia. Tulis AFC sumber laman resminya pada Senin 10 Juni 2024. Kontrak Marcelino Ferdinand di klub Belgia KMS Gedinze akan segera berakhir. Penggawa timnas Indonesia itu kini sudah memutuskan masa depannya akan tetap bermain di luar negeri atau abroad. Ya, kontrak Marcelino Ferdinand bersama KMS Gedinze akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Meskipun begitu, ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut masih mempunyai opsi perpanjangan kontrak bersama tim Oranje Hitam. Menjelang kontraknya habis, Marcelino mengungkapkan sudah membuat keputusan soal masa depannya. Ia mengatakan belum berencana untuk pulang kampung atau bermain di kompetisi tanah air. Masih bermain di luar negeri, tapi rahasia, kata Marcelino pada awak media di Jakarta Minggu 9 Juni 2024. Ya, belum diketahui apakah Marcelino Ferdinand masih akan bermain untuk KMS Gedinze atau tidak. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda dari Marcelino akan menandatangani kontrak baru bersama klub asal Belgia itu. Rumor transfer J-Itzes dilaporkan ke Inter Milan. Inter Milan dilaporkan akan segera merampungkan transfer bek Venezia Zenoha Itzes yang tampil gemilang di Serie B. Zenoha Itzes dirumorkan akan mendapatkan kontrak berdurasi panjang 4 tahun di Inter Milan dan akan menjadi bek pelapisnya Bastoni. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.